Mari mengenal revolusi industri dan hubungannya dengan masyarakat bersama kelompok 4. Menurut KBBI, revolusi industri adalah perubahan secara menyeluruh dalam usaha mencapai produksi dengan menggunakan mesin-mesin, baik untuk tenaga penggerak maupun untuk tenaga pemroses. Revolusi industri pertama kali terjadi pada akhir abad ke-18 hingga sekitar pertengahan abad ke-19. Fase pertama revolusi industri dikenal sebagai Industri 1.0. Revolusi Industri 1.0. Revolusi Industri 1.0 ditandai dengan penggunaan sumber energi baru, termasuk bahan bakar tenaga penggerak baru seperti batu bara dan mesin uap, seperti mesin pemintal yang memuat sistem pabrik. Ciri-ciri revolusi industri 1.0. 1. Model organisasi pabrik dengan faktor input industri yang relatif penting bergeser dari tenaga kerja ke modal. 2. Tenaga kerja manual digantikan oleh mesin produksi dan proses produksi oleh sistem pabrik. 3. Perusahaan-perusahaan lebih saling berkaitan dan struktur industri didominasi oleh industri sekunder dibandingkan industri primer. 4. Perpindahan produksi dari desa ke kota dimulai. Contoh, penggunaan mesin uap untuk menggerakkan pabrik-pabrik tekstil. Hubungan antara revolusi industri 1.0 dengan society 1.0, penemuan ini berdampak bagi industri dunia dan memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi transformasi transportasi. Revolusi Industri 2.0 dikenal sebagai revolusi industri kedua adalah periode di mana terjadi perubahan besar dalam teknologi dan industri, terutama di bidang elektronik dan informasi. Ini dimulai pada akhir abad ke-20 dan berlanjut hingga awal ke abad 21. Selama periode ini terjadi kemajuan signifikan dalam teknologi komputer, internet, dan komunikasi yang mengubah gaya hidup, bekerja, dan interaksi. Pada periode industri 2.0 terjadi peningkatan penggunaan sumber daya sintetis dan sumber daya alam. Yang membedakan revolusi industri 2.0 dengan revolusi industri 1.0 yaitu 1. Mengedepankan ilmu pengetahuan, 2. Industrialisasi yang komprehensif, 3. Kebangkitan negara industri barat. Contoh, penggunaan listrik dan telepon untuk meningkatkan komunikasi. Revolusi Industri 2.0 dan Society 2.0 telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Ini telah mempengaruhi cara orang bekerja, belajar, dan berinteraksi, serta telah membuka peluang baru dalam bidang-bidang seperti bisnis, pendidikan, dan hiburan. Revolusi Industri 3.0. Penemuan pada revolusi 3.0 berupa mesin penggerak yang dapat berpikir secara otomatis, seperti komputer dan robot. Pada masa revolusi ini, terciptanya teknologi komputer menjadi pertanda cikal bakal kemudahan pekerjaan. Jika revolusi sebelumnya masih dikendalikan oleh manusia, maka pada revolusi industri 3.0 sudah menggunakan sistem otomatis yang dikontrol oleh komputer. Di samping itu, sistem komunikasi juga telah berubah menjadi teknologi digital sehingga menyebarnya akses informasi semakin cepat. Hal ini yang membuat revolusi 3.0 memiliki sebutan yaitu revolusi digital. Berbagai penemuan seperti semikonduktor, disusul transistor dan internet chip membuat ukuran komputer semakin kecil. Kebutuhan konsumsi daya listrik semakin sedikit. Contoh, penggunaan komputer dan otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi produk produksi. Selanjutnya, hubungan antara revolusi industri 3.0 dan society 3.0 mencangkup masyarakat yang didorong oleh kemajuan teknologi, digitalisasi, globalisasi, dan pergeseran pola hidup ke arah berbasis informasi dan pengetahuan. Dalam fase ini, teknologi dan internet memainkan peran penting dalam transformasi sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi cara manusia berinteraksi, bekerja, serta mengelola sumber daya alam dan lingkungan. Konsep ini menggambarkan bagaimana manusia beradaptasi dan berkembang di dunia. Revolusi Industri 4.0. Istilah revolusi industri keempat
diperkenalkan oleh Klaus Schwab, seorang insinyur dan ekonom Jerman yang mendirikan Forum Ekonomi Dunia pada saat pertemuan di Davos, Swiss. Menurut Schwab, revolusi industri 4.0 mempunyai dampak transformatif terhadap pemerintahan, dunia usaha, dan semua organisasi lainnya karena adanya interkonektivitas. Menurut Schwab, ada 3 hal yang menjadi alasan mengapa revolusi industri 4.0 berbeda dengan revolusi industri 3.0, yaitu 1. Kecepatan. Revolusi industri 4.0 melaju dengan kecepatan eksponensial ketimbang linear. 2. Keluasan dan kedalaman. Revolusi industri 4.0 dibangun di atas revolusi digital dan penggabungan beragam teknologi yang membawa pada pergeseran paradigma dalam perekonomian, bisnis, kemasyarakatan dalam diri orang per orang. 3. Dampak sistematis. Revolusi industri 4.0 melibatkan transformasi terhadap seluruh sistem yang mencakup negara, perusahaan, industri, dan masyarakat secara keseluruhan. Contoh, integrasi teknologi canggih dengan manusia untuk menciptakan sistem yang lebih cerdas dan adaptif. Hubungan revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Masyarakat 5.0 merupakan kebangkitan dari revolusi industri keempat serta menunjukkan manusia dan mesin hidup berdampingan meskipun revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0 terlihat memiliki keterkaitan satu sama lain, namun keduanya membahas permasalahan yang berbeda. Dalam industri 4.0, kecerdasan dan pengetahuan diperoleh manusia dengan dukungan teknologi dalam masyarakat 5.0. Kecerdasan dan pengetahuan akan datang dari mesin yang dapat melayani manusia. Teknologi seperti AI menurut Sharp akan mempengaruhi semua bidang kehidupan termasuk sains, kesehatan, hukum, lingkungan, dan etika. Masyarakat 5.0 dibangun sebagai solusi atas revolusi industri 4.0 yang dikhawatirkan akan mendegradasi umat manusia. Masyarakat 5.0 dianggap dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0. Berikut perubahan perilaku keuangan sebagai dampak revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Antara lain yaitu A. Dalam desain rumah dan tempat tinggal, B. Dalam moda transportasi, C. Dalam pemanfaatan energi, D. Dalam kegiatan sosial ekonomi, serta E. Dalam mitigasi bencana.